Kudapan hari ini adalah tentang harm reduction atau pengurangan bahaya. Kita akan membahas riset-riset soal berbagai pengurangan bahaya di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah tentang bahaya merokok. Menurut teman-teman, apakah produk alternatif yang selama ini kita lihat di pasaran memang bisa mengurangi bahaya merokok? Lalu apa bedanya rokok dibakar dan dipanaskan? Benarkah nikotin itu zat karsinogen? Nah, kita akan dengar jawabannya nanti dari Profesor Amalia, seorang dosen di Departemen Periodontologi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Bandung yang punya concern terhadap produk-produk alternatif tembakau seperti ini. Beliau sudah melakukan banyak penelitian yang bisa mengaitkan antara produk-produk alternatif ini dengan kesehatan mulut dan gigi. Kita juga akan ngobrol dengan Kolonel Yun Mukmin Akbar. Beliau adalah seorang dokter gigi sekaligus juga peneliti yang aktif bekerja dengan Profesor Amal terkait studi ini. Kita juga akan mendengar cerita dari Dr. Yun mengenai bagaimana kehidupan militer, rokok, dan bagaimana produk alternatif ini bisa digunakan oleh kalangan militer. Sepertinya obrolan hari ini akan seru, jadi simak terus kudapan hari ini hanya di Query. Dan nikotin itu sendiri ternyata dari beberapa penelitian, pada penelitian pilot tempur, simulasi tempur, mereka yang diberi nikotin lebih fokus dalam menjalankan simulasi tempur dibanding yang nggak dikasih. Ada persepsi kalau nggak ngerokok nggak konsentrasi, nggak fokus. Jadi mereka itu membutuhkan nikotin, tapi mendapatkan zat yang berbahaya dari hal-hal lain yang ada di rokok. Kan rokok itu bukan hanya nikotin ya, tapi ada zat lain yang dibakar yang menyebabkan risiko atau dampak yang berbahaya. Halo, selamat datang di Query, Kudapan Eksperimen dan Riset. Hari ini kita udah kedatangan tamu Profesor Amal dan Dr. Yun. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Langsung saya mau bercerita sedikit ini Prof dan Dr. Yun bahwa Tirto, ini kemarin saya lagi coba browsing gitu kan, karena kan kami lagi ada program kantor sehat ceritanya. Salah satu diantaranya adalah kami pengen ada program olahraga di kantor, medical check up, sama ini nih banyak yang di kantor ini banyak yang merokok kan. Jadi kita berusaha untuk gimana sih mengurangi resiko merokok. Akhirnya kita riset-riset. Ternyata saya nemu risetnya Prof Amal dan bekerja sama Dr. Yun di kalangan militer. Jadi makanya kita undang. Wah kayaknya tertarik nih, kami pengen belajar soal harm reduction atau mengurangi resiko. Sebenarnya apa sih harm reduction itu, Prof? Mungkin sebagai pembuka bisa dijelasin dulu gitu. Berarti sebetulnya konsep harm reduction atau pengurangan bahaya itu semacam konsep untuk mengurangi risiko dari perilaku atau kebiasaan yang menyebabkan dampak negatif atau berisiko. Jadi ada beberapa orang atau mungkin kelompok orang yang sudah terbiasa melakukan suatu pekerjaan atau perilaku, tidak bisa menghentikannya. Bagaimana caranya supaya perilaku tersebut dapat dikurangi risikonya dengan usaha-usaha tertentu. Oke. Dan itu artinya bukan artinya berhenti total, tapi sebenarnya mengurangi risiko, bahayanya. Betul. Dan ini terjadi juga di dunia militer ya. Betul. Artinya memang kecenderungan pengurangan resiko untuk mencegah terjadinya sebuah penyakit maupun hal lain itu memang juga jadi concern-nya. Ya. Jadi kita kan mengenal juga manajemen risiko. Itu tidak saja di dunia militer, saya rasa ya. Semua sektor wajib menerapkan manajemen risiko. Bagaimana kita memitigasi risiko yang ada. Apapun itu risikonya. Gitu. Dalam konteks tadi saya cerita tentang Tirto, kan saya mau fokusnya ini pengurangan risiko kesehatan ini untuk mengurangi bahaya terkait masalah-masalah kesehatan. Nah, kalau Prof Amal dari sekian banyak riset, sepertinya kan salah satu tema yang bahasan yang cukup concern adalah soal mengurangi bahaya dari merokok. Ya. Boleh diceritain nggak riset-risetnya itu gimana sih, Prof? Ya, jadi sebetulnya saya berawal dari riset-riset di bidang periodontologi. Itu sebetulnya ilmu mengenai jaringan yang mendukung kesehatan gigi dalam rongga mulut. Itu salah satu faktor risiko terjadinya penyakit di jaringan pendukung gigi adalah merokok.
Jadi sebetulnya merokok itu menyebabkan dampak negatif atau buruk ke dalam rongga mulut dari mulai yang paling ringan hingga yang paling parah. Yang paling ringan mungkin kelihatan giginya jadi hitam atau ada pewarnaan ya. Kalau perokok itu kelihatan dari giginya suka lebih coklat. Iya benar. Ringan lah ya, masih cukup ringan atau dampak risikonya. Kemudian mungkin gusinya juga suka jadi kelihatan lebih hitam. Atau mungkin ada bau mulut. Yang mungkin sedikit lebih parah ada kegoyangan gigi. Pada perokok itu giginya lebih mudah lepas atau hilang karena pendukung giginya kurang sehat dibanding yang bukan perokok. Dan bahkan mungkin ada perlambatan atau penyembuhan luka yang terhambat. Biasanya kalau habis dicabut itu perokok itu susah sembuhnya. Atau kalau ada luka ya susah sembuhnya. Itu kan sudah lumayan parah ya. Yang lebih parah lagi, efek atau dampak negatif dari merokok itu bisa terjadi kanker rongga mulut. Nah, berawal dari situ saya ingin melihat ini kok efek merokok sudah sedemikian banyak diketahui, mengapa kok orang tetap merokok? Padahal kan sudah dikasih tahu. Ya, dampak merokok itu, apalagi rongga mulut itu yang pertama kali terlihat. Ya, kalau orang merokok kan lewat rongga mulut ya. Nggak ada yang merokok lewat hidung atau lewat telinga, pasti lewat mulut. Jadi yang terpapar pertama kali zat-zat toksik atau berbahaya dari rokok apa? Rongga mulut. Jadi kalau ada orang datang ke dokter gigi, kita bertanya apakah dia merokok atau tidak dan menjawab tidak merokok, tapi pada saat dilihat rongga mulutnya, ini pasti merokok. Iya, jadi memang yang pertama kali terlihat itu pasti dari rongga mulut ya. Tandanya khas ya. Tandanya khas ya, yaitu yang sudah saya sebutkan diantaranya. Dan kelihatan gitu perokok itu juga di langit-langitnya suka ada bintik-bintik, itu nikotin patch disebutnya ya. Ada bintik-bintik nikotin, kemudian mungkin giginya banyak yang sudah berwarna, kemudian ada bau mulut atau giginya mungkin goyang dan mungkin hilang karena risikonya itu. Atau mungkin ada benjolan yang kita curigai jangan-jangan itu adalah kanker di rongga mulut ya, karena kebiasaan merokoknya. Oke. Jadi menarik ini, berarti biasanya kan kita berasumsi dokter gigi dalam konteks ini biasanya hanya fokus pada pengobatan. Tapi Prof Amal bekerja sama bahkan dengan Dr. Yun di militer sekarang memikirkan beyond dari sebenarnya dari pengobatannya doang kan, karena daripada akhirnya memikirkan loh kenapa jadi rokok nih, jadi ke rokok. Harusnya kan kalau memang mengobati ya udah obatin gitu-gitu. Sekarang tapi ada riset yang memang mengarah ke pengurangan resiko di bagian awalnya gitu memicunya. Karena dari risiko kan sudah terlihat risikonya besar, dampaknya buruk. Mengapa pasien-pasien kita atau masyarakat di kita itu masih tetap melakukan atau berperilaku seperti itu? Kan resiko tinggi, kenapa kok tetap masih aja ya tetap merokok? Fenomena yang sama di militer juga terjadi ya dok? Oh ya betul. Case-nya gigi dan rokok itu cenderung masih betul. Jadi beberapa penelitian yang dilakukan di luar negeri yang sudah dipublish di beberapa jurnal internasional itu memang dilaporkan prevalensi yang cukup tinggi merokok di kalangan militer. Nah, ini juga saya juga dengan Prof Amalia sedang mencoba lakukan penelitian bagaimana dengan tentara di Indonesia, gitu ya. Jadi kalau di luar negeri tentara-tentara mereka itu mempunyai kebiasaan merokok yang cukup tinggi. Nah ini kemungkinan dikaitkan dengan stres pekerjaan. Ya, di sana mereka memilah bagaimana tentara angkatan darat, laut, udara, gitu ya. Bagaimana prevalensinya. Kemudian dibagi lagi kecabangannya, tentara-tentara yang kombatan atau yang tempur dan tentara yang di staff bagaimana juga. Nah dari hasil itu disimpulkan bahwa memang stres pekerjaan ini yang menjadi pemicu kebiasaan merokok itu. Demikian Mas. Berarti itu tadi kalau hasilnya perbandingan antara AL, AU dan AD lebih banyak mana? Nah, penasaran. Tiap negara beda ya. Tetapi pada umumnya makin stres tentara ini dia prevalensi makin tinggi. Nah gitu ya. Di Amerika dinyatakan bahwa marinir lebih mempunyai prevalensi merokok paling tinggi.
Itu. Karena makin stres. Misinya makin sulit. Nah, gitu. Marinir kan dia di darat iya, di laut iya, gitu kan. Seperti amfibi begitu. Iya. Gitu. Tapi balik lagi ke soal sekarang kita coba bicara soal merokoknya ya. Tadi kita udah tahu lah, udah nggak perlu diperdebatkan lagi bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara efek merokok terhadap kesehatan gigi dan rongga mulut. Pertanyaannya adalah kampanye atau riset yang dilakukan oleh Prof. Amal atau mungkin dari Dr. Yun juga bisa menambahkan, apakah memang dorongannya buat berhenti total itu memungkinkan atau sebenarnya justru kecenderungannya buat orang-orang yang perokok berat sampai yang sakit tadi memang alternatifnya bukan berhenti tapi memang mengurangi atau gimana, Dok? Ya, tentu saja the best solution atau hasil yang paling baik untuk pasien atau orang yang merokok itu adalah berhenti langsung. Udah nggak ada lagi perdebatan. Berhenti langsung adalah cara yang terbaik. Akan tetapi ternyata dari sekian banyak perokok di Indonesia, the majority atau sebagian besar itu mereka sulit untuk berhenti atau tidak mampu berhenti merokok. Jadi bagaimana caranya? Mereka sudah tahu risikonya besar atau efeknya buruk, tapi mau berhenti susah. Balik lagi merokok lagi atau tidak mau justru. Banyak pasien-pasien yang mau kita rawat, misalnya sebelum kita rawat kita sampaikan bahwa sebaiknya berhenti dulu merokok karena kalau terus merokok mungkin terjadi penyembuhan luka yang terhambat atau mungkin kegoyangan giginya nggak bisa mereda terus sampai giginya hilang. Itu kebanyakan pasien kami hilang. Kenapa hilang? Karena mencari dokter gigi lain yang tidak menyuruh berhenti merokok. Oh gitu. Yang nggak cerewet. Dokter yang itu nggak nyuruh berhenti, jadi saya pindah ke dokter gigi itu aja, gitu ya. Jadi itu beberapa kesulitan kami dan memang berdasarkan survei, ada survei juga kebetulan kami mensurvei orang-orang yang dulunya pernah merokok kemudian berhenti, itu sulit sekali untuk berhenti merokok, bahkan mayoritas para perokok itu tidak mau berhenti merokok. Mau mencari bantuan kemana? Mungkin ada beberapa institusi yang memberikan bantuan untuk berhenti merokok, konseling. Tapi ternyata tetap itu menjadi suatu tantangan ya, karena perokok itu nggak mau cari bantuan. Mereka ingin berhenti dengan caranya sendiri dan itu ternyata sulit. Dan dari situlah masuk ide kepikiran bahwa loh kalau memang sulit untuk berhenti, makanya Prof. Amal akhirnya fokus di riset alternatifnya. Ya, jadi itu sekitar tahun 2017 sebetulnya. Jadi 2017 itu mulai masuk beberapa produk alternatif ya, yang dikatakan katanya bisa membantu para perokok untuk mengurangi merokok dengan produk alternatif ini. Tapi saya skeptis waktu itu, karena saya pikir mungkin sama berbahayanya ya dengan rokok yang tetap dikonsumsi. Kemudian mungkin kalaupun tidak sama berbahaya mungkin lebih berbahaya atau mungkin apalah. Justru berawal dari skeptisisme atau kita kan tidak langsung bisa menerima ya bahwa klaim seperti itu. Justru kita harus meneliti karena ini masalah. Sebagai peneliti kita harus mencari masalah, bukan lari dari masalah. Kalau sudah tidak ada masalah kita duduk aja, nggak usah meneliti. Justru ini kok ada produk datang ke Indonesia dikatakan katanya diklaim risikonya sudah lebih rendah. Kata siapa? Kita harus teliti dong. Kita harus melihat apakah benar seperti itu. Jangan kita langsung menerima bulat-bulat. Oh iya ini berkurang risikonya. Tapi kata siapa kita nggak pernah bisa mengetahui apakah benar terbukti atau tidak. Dan hasilnya gimana? Maksudnya dari skeptisisme 2017 itu perjalanannya gimana sampai akhirnya sekarang Profesor Amal udah menemukan beberapa temuan-temuannya dan kira-kira resultnya gimana? Ya mungkin awal-awalnya kita juga meneliti di laboratorium dulu ya, sebelum ke orang kita teliti dulu di laboratorium beberapa produk-produk itu kita bawa ke laboratorium, kemudian kita periksa isinya apakah benar dari produk tersebut lebih rendah dibanding asap rokok ya, dibanding rokok yang dibakar. Itu waktu itu sempat teliti ke Yunani malah. Kita bawa sampel dari Indonesia, jadi bukan sampel dari luar negeri, tapi kita bawa sampel dari Indonesia dan meneliti di laboratorium yang bagus di Yunani. Dan dari situ terlihat memang sudah berkurang risikonya 90%. Oke. Ya.
Jadi kita juga nggak tahu kan apakah benar ini sudah berkurang resikonya. Ternyata dibandingkan rokok yang dibakar, iya sudah berkurang 90%. Kemudian kita juga meneliti survei, literatur review, dan mungkin beberapa pengamatan orang yang sudah beralih dengan yang terus merokok. Kita ambil datanya, kita lihat apakah ada perbedaan, walaupun kita tidak tahu apakah perbedaan itu karena memang beralih atau faktor yang lain. Dan yang terakhir, alhamdulillah kita sudah melakukan penelitian eksperimental. Jadi ada orang yang merokok, satu kelompok perokok, dan satu lagi yang tadinya merokok kemudian diberi perlakuan untuk beralih ke produk alternatif. Lalu kita lihat perubahannya. Secara? Perubahan di rongga mulut, kemudian di ludahnya, kemudian juga mungkin di darahnya, dan lain sebagainya. Itu ternyata memang pada kelompok perokok yang diberi produk alternatif ini selama 18 bulan terjadi berbagai perubahan dibandingkan kelompok yang terus merokok yang dibakar. Jadi perbedaan esensial untuk memudahkan penonton kami memahami ini, perbedaan esensial antara rokok biasa dan alternatif itu yang sampai akhirnya berdampak signifikan pada 90% pengurangan resiko itu ada di bagian mananya, Prof? Di bagian yang pertama adalah kalau rokok itu kan combustible product. Combust itu artinya, combustion itu artinya pembakaran. Bakar ya. Berarti combustible itu produk yang dapat dibakar. Sementara produk alternatif itu tidak ada pembakaran. Itu aja bedanya ya. Combustion free produk. Jadi perbedaannya adalah yang satu dibakar, yang satu tidak dibakar, hanya dipanaskan. Dan juga zat kimia yang terkandung di dalam rokok yang dibakar itu banyak sekali yang dikeluarkan pada saat rokok dibakar ya. Kalau nggak dibakar nggak ada apa-apa. Tapi kalau dibakar mengeluarkan zat beracun. Tetapi yang produk alternatif itu sudah berkurang zat kimianya. Bahkan pada saat diperiksa dari 9 substansi yang direkomendasikan oleh WHO untuk diteliti itu sudah berkurang 90% dibanding rokok yang dibakar. Oke. Berarti selama ini miskonsepsi publik itu terhadap rokok itu sebenarnya bukan dalam isi tembakaunya ya, tapi pada proses pembakarannya. Artinya isu kesehatan yang selama ini dikampanyekan itu ada terletak pada proses pembakaran rokoknya. Kalau tembakaunya sendiri tetap ada di alternatif itu? Tetap ada, tetapi berbeda-beda. Ada yang mungkin tembakaunya sudah dikurangi, ada yang mungkin hanya cairan nikotin kan. Nikotin kan nggak mungkin ya langsung diisap. Ada juga yang mungkin masih berupa tembakau yang dimasukkan ke dalam kantong, kantong seperti kantong teh ya, disimpan di antara gigi dan pipi di dalam rongga mulut. Atau ada juga yang sudah tidak ada tembakaunya sama sekali, hanya nikotin yang dicampur dengan zat yang lain pembawa dan juga disimpan di balik pipi dan gusi. Nah itu. Jadi yang terjadi dalam tubuh kita saat menggunakan produk alternatif itu tetap merasakan sensasi nikotinnya terhadap efek terapinya ada, cuman efek kesehatannya jauh berkurang. Jadi efek negatifnya sudah jauh berkurang. Oke, pantesan disebut alternatif dan harm reduction ya. Jadi isunya. Dok Yun, berarti di militer juga produk ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman militer untuk mengurangi resiko tadi juga. Ya. Jadi kembali tadi cerita tentang perjuangan Prof Amalia mengurangi bahaya risiko ya. Jadi pernah kita ke satuan salah satu satuan TNI untuk meneliti dan langsung mendapat katakanlah resistensi dari komandan satuannya langsung. Dokter, jangan coba-coba melarang prajurit saya untuk berhenti merokok ya, gitu. Tapi karena Prof Amalia ini gigi berjuang, ya dengan pendekatan akhirnya bisa lah, gitu ya. Jadi ini merupakan juga tantangan bagi kami untuk melakukan mulai dari edukasi sampai konseling dan segala macam, sehingga
tujuan akhir mengurangi risiko ini bisa tercapai. Menjawab tadi produk-produk alternatif apa yang bisa digunakan, ya tadi sudah disampaikan. Saya juga berdiskusi dengan kolega militer di luar negeri, salah satunya dari Jerman, gitu ya. Mereka sudah merekomendasikan penggunaan patch tadi. Oh, yang ditempel. Ya, tempel ataupun patch. seperti koyo. Nah, Koyo ditempel atau permen karet. Jadi yang membuat ketagihan itu adalah nikotinnya. Ya, tetapi yang membuat berbahaya itu ada unsur-unsur lain selain nikotin, gitu ya. Yang dibakar tadi, yang Prof. Amal sampaikan, racunnya itu di situ. Gitu. Kalau nikotin dia menyebabkan kecanduan. Nah, itu yang kita substitusi, kita cari alternatif lain supaya tidak terjadi penumpukan bahan-bahan yang beracun tadi dari akibat pembakaran. Gitu. Tapi buat kalangan militer, kenapa sih harus menggunakan produk alternatif gitu? Kan apakah itu bisa mempengaruhi tugas juga? Apakah mempengaruhi konsentrasi? Jangan-jangan itu apakah karena ditempatkan dalam post station yang jauh, stres gitu? Jadi begini, jadi hubungan antara rokok dengan militer ini ada kisahnya. Gimana tuh? Menarik nih. Jadi begini, dulu di zaman Perang Dunia 1 dan 2, militer dan rokok ini tidak bisa dipisahkan. Gitu loh. Karena saat itu militer sebagai superhero mereka. Di perang Dunia 1 dan 2. Gitu ya. Bahkan sampai rokok ini menjadi logistik yang harus dibawa oleh prajurit ketika dia bertempur. Masuk ransum di ranselnya gitu. Gitu. Kenapa? Karena memang rokok ini diyakini bisa mengalihkan stres. Ya, gitu. Nah, ini kebiasaan ini berlanjut terus. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang itu ya. Pandangan kita terhadap itu. Seperti itu. Nah, kenapa tentara itu perlu mengurangi rokok? Tadi tentara juga manusia, ya. Tentara tidak kebal dengan peluru, tidak kebal juga dengan bahaya merokok, gitu. Tadi bahaya merokok udah disebutkan oleh Prof. Amal ya. Serem-serem sekali itu, ya. Akibatnya ya. Itu baru di rongga mulut. Gitu. Sedangkan kita butuh postur tentara yang prima. Gitu. Jadi korelasinya jelas itu. Kita nggak mau punya tentara yang sakit gigi terus-terusan gara-gara rokok kan. Kalau lagi perang sakit gigi, gimana nanti? Tentara dituntut prima, masyarakat sipil pun juga harus prima. Gitu. Nah, sekarang kita kalau udah jelas penelitiannya sudah proven scientifically gitu ya. Bagaimana cara Prof. Amal meyakinkan para pasien dengan produk edukasi ini gitu? Kan pasti akan ada pro dan kontra gitu di mana-mana. Tapi Prof. Amal bagaimana mengedukasi para pasien, mungkin orang-orang di sekitar untuk bahwa memang kalau bisa berhenti bagus, tapi kalau nggak bisa berhenti pindah deh gitu. Itu gimana? Ya, jadi memang tetap ya kita harus memperlihatkan bukti ya. Kan ada yang disebut dengan evidence based practice. Kita berpraktik kepada pasien dengan sesuai dengan kaidah ilmiah atau data ilmiah. Jangan karena berdasarkan pengalaman atau kebiasaan atau katanya gitu ya. Jadi kita berusaha untuk menyampaikan kepada pasien atau teman-teman atau orang-orang sekeliling kita bahwa berhenti merokok adalah jalan yang terbaik. Tetapi kalau tidak bisa berhenti sama sekali, tolonglah kurangilah risikonya, ya, kurangi risikonya. Dan kita juga harus merangkul para perokok ini, jangan dianggap mereka tuh kamu merokok terus, kesebelen kalau kata orang Sunda mah ya, bandel gitu ya. Udahlah kamu nggak usah masuk ke saya, nggak usah diperiksa sama saya, kamu merokok terus bandel. Itu tidak seperti itu. Kita harus merangkul, kita harus membantu mereka yang bisa berhenti langsung. Tentu itu yang terbaik. Tetapi kalau ternyata masih sulit untuk berhenti atau tidak mau, pakai ini aja dulu deh. Karena ada bukti-bukti tertulis atau bukti-bukti yang sudah dipublish di jurnal-jurnal internasional yang memperlihatkan bahwa pada saat
pasien datang ke tempat praktek dokter gigi, mau dicabut atau mau dirawat, kemudian mereka perokok berat, dipindahkan dulu ya ke produk alternatif selama beberapa lama, itu keberhasilan perawatannya lebih baik dibanding pasien yang terus merokok. Mungkin penyembuhan lukanya lebih baik. Kemudian respon dari jaringan di dalam rongga mulutnya juga lebih baik terhadap perawatan. Jadi kita nggak terus-terusan ngerawat tapi nggak ada hasilnya. Iya, jadi ibarat kata Prof datang pasien itu lagi tapi dengan keluhan yang sama tapi juga nggak root cause-nya nggak. Selama dia tidak berhenti merokok, ya pasti tetap ada penyakitnya. Oke. Saya punya cerita tentang study case seperti ini, tapi ini sekali lagi hanya pengalaman bahwa dorongan untuk pindah atau berhenti itu biasanya didrive oleh keluarga. Jadi teman-teman kami ini yang udah punya anak, yang akhirnya mau nggak mau dia harus berhenti atau pindah ke alternatif karena memang untuk menjaga keluarganya gitu. Itu tools yang lumayan cukup efektif gitu untuk membuat teman-teman akhirnya mau tersadarkan. Tapi kalau di militer gimana? Ya, kesulitannya ada nggak challenge atau memang karena komando udah lo pindah alternatif semua pada manut gitu? Jadi apapun itu untuk merubah perilaku itu perlu motivasi ya. Motivasi paling kuat adalah yang dari dalam gitu ya. Dari dalam. Nah, jadi tentara itu walaupun komando kita menjunjung tinggi hak asasi manusia. Anggota prajurit saya dia punya hak untuk merokok gitu. Jadi kita tidak semena-mena untuk melarang untuk tidak merokok gitu loh. Yang bisa kita lakukan adalah menghimbau, memberikan edukasi kepada prajurit, daripada kamu menghabiskan uang gajimu untuk rokok, ya dikurangi dulu lah sedikit. Kamu bisa beli susu untuk anakmu, untuk makan yang bergizi, kurang lebih seperti itu. Kita nggak bisa semena-mena melarang jangan merokok, stop sama sekali drastis begitu nggak? Seperti tadi Prof sampaikan gitu ya. Jadi perlahan-lahan kita ubah perilaku mereka. Itu butuh effort yang konsisten ke arah sana. Tapi sejauh ini responnya teman-teman di militer terhadap mungkin kita case-nya pengguna gitu ya, yang beralih gimana Dok biar sejauh ini? Alhamdulillah sudah mulai terlihat ya. Beberapa dari mereka sudah mulai menggunakan produk alternatif. Nah, itu saya rasa perubahan yang positif ke arah sana, dan mereka dengan upaya dari kita dan juga informasi yang mereka dapat lebih banyak saat ini ya. Jadi mereka lebih sadar, mereka dari dalam diri mereka mempunyai motivasi untuk mengurangi atau bahkan berhenti. Kalau tidak bisa secara drastis, mereka akan pilih alternatif yang lain. Nah, ini cukup positif. Signifikan ya. Gitu. Prof, tapi ada temuan saintifik menarik lagi nggak selain tadi kan kita sekarang jadi belajar nih bahwa bedanya adalah dibakar dan dipanaskan. Itu sebenarnya esensinya. Tapi ada nggak fakta-fakta menarik lain yang ditemukan dari risetnya Prof Amal mengenai soal ini tembakau, nikotin dan lainnya memang perlu masyarakat tahu atau yang selama ini salah dipersepsikan? Ya, mungkin salah satunya adalah fakta mengenai nikotin. Itu gimana tuh? Itu selama ini nikotin menjadi kambing hitamnya. Iya betul. Disalahkan terus. Orang kita juga kalau misalnya perokok ya, misalnya dicabut, kemudian kok penyembuhan lukanya tidak baik karena pembuluh darahnya itu menyempit. Kenapa bisa menyempit? Itu karena nikotin. Yang Anda itu merokok, jadi nikotin itu menyebabkan pembuluh darahnya menyempit sehingga nggak ada darah yang mengaliri tempat lukanya itu kan. Kalau luka itu kan harus ada darah yang mengirimkan nutrisi, zat-zat penyembuh. Karena pembuluh darahnya menyempit, penyembuhan lukanya terhambat. Nah, nikotin itu yang disalahkan. Nah, padahal kan nikotin itu kan zat alamiah. Ada di beberapa tanaman, di terong, di kentang, di tomat, ada. Dan diantaranya di daun tembakau yang paling tinggi. Kadarnya mungkin berbeda ya. Kentang juga ada. Makanya kalau misalnya kita makan makanan itu biasanya lebih nyaman ya. Dan nikotin itu sendiri ternyata dari beberapa penelitian, pada penelitian pilot tempur, simulasi tempur, mereka yang diberi nikotin lebih fokus dalam menjalankan simulasi tempur dibanding yang nggak dikasih.
pantesan ada sebuah bukan miskonsep tapi ada persepsi, terutama di tempat saya ini wartawan sama desainer, kalau nggak ngerokok nggak konsentrasi, nggak fokus. Jadi mereka itu membutuhkan nikotin, tapi mendapatkan zat yang berbahaya dari hal-hal lain yang ada di rokok. Oke. Kan rokok itu bukan hanya nikotin ya, tapi ada zat lain yang dibakar, yang sampah-sampah itu yang menyebabkan ya risiko atau dampak yang berbahaya. Jadi sebetulnya ada sisi baik dan buruk dari nikotin, bagaimana kita menyikapinya. Jadi nikotin itu adiktif iya. Punya kecenderungan adiktif iya. Potensi bahaya iya dalam level tertentu kalau berlebihan. Tapi belum tentu dia penyebab segala macam penyakit kayak karsinogen juga belum tentu dari nikotin. Nikotin karsinogen itu artinya zat yang menyebabkan kanker. Ternyata bukan nikotin yang menyebabkan kanker, tapi zat lain dalam rokok. Di samping nikotin. Di rokok yang dibakar ya? Iya. Jadi nikotin itu bukan penyebab kanker, memang betul menyebabkan ketagihan, tetapi juga dapat meningkatkan performa atau fokus dari seseorang dan rileks juga gitu. Itu karena di lain pihak membuat kita rileks, tapi juga kita nggak ngantuk, tapi tetap awas gitu. Tapi rileks. Dokter Yun mungkin mau menambahkan cerita menarik tentang nikotin ini di kalangan militer, ada? Ya, jadi tadi dinamika bagaimana mengurangi bahaya rokok ini cukup menarik ya. Jadi ada yang ya walaupun sudah berkali-kali kita ingatkan ya tetap aja bandel tuh ada gitu ya. Enggak lah komandan, sebat aja hari ini, besok ya mungkin sebungkus katanya gitu. Ya macam-macam lah. Anggota itu kalau dia nyeletuk itu suka bikin ketawa juga, walaupun menyebalkan tapi ini ya hal-hal semacam itulah, gitulah. Nah tapi ya berkat dukungan juga dari para akademisi seperti Prof. Amalia, kita akan tetap berjuang bagaimana mengurangi bahaya merokok ini di lingkungan militer. Gitu. Prof. Amalia ini punya pusat riset malah tentang pengurangan bahaya. Salah satunya bahaya dari merokok. Gitu. Bahayanya macam-macam, bukan cuma rokok, bahaya yang lain juga. Apalagi kira-kira Prof yang harus kita tahu tentang pengurangan bahaya yang sedang diriset itu selain pengurangan bahaya merokok itu apa lagi? Mungkin pengurangan bahaya dari makanan yang tidak bergizi atau membuat kita jadi gemuk ya. Nah sekarang kan anak-anak zaman sekarang itu makanannya instan, junk food, apa yang gampang dimakan itu yang dikonsumsi, gula, ya, kemudian mungkin tidak pernah berolahraga, itu semua memberikan risiko. Bahkan duduk diam di kantor, kan sekarang kalau di kantor duduk kan, di laptop atau di komputer, itu merupakan faktor risiko yang disamakan dengan merokok. Katanya ada kebiasaan kedua selain merokok yang menyebabkan risiko yang sama, penyakit jantung, darah tinggi, diabetes, yaitu duduk di kantor. Itu adalah kebiasaan merokok kedua. Padahal nggak ngerokok, cuma duduk aja, tapi risikonya sama. Nah, bagaimana kita mengurangi risiko tersebut? Ya, mengurangi risiko dari makanan yang tidak baik atau tidak sehat, kemudian juga bergerak, dan juga dari konsumsi gula yang berlebih. Ya gula memang tetap kita butuhkan, tapi konsumsi yang berlebih dan tidak terkendali itu yang akan menyebabkan ekses atau dampak negatif. Jadi si pusat risetnya Prof. Amal ini memang fokus pada topik-topik risiko. Termasuk juga resiko mungkin screen time pada anak main gadget gitu-gitu juga ada riset-risetnya. Wah menarik. Jadi di Universitas Padjadjaran selain juga ada pusat riset tadi pengurangan bahaya, juga punya pusat studi ilmu kedokteran gigi militer. Khusus. Kenapa harus ada gigi sendiri militer? Nah, jadi giginya kan sama. Ya, militer tuh manusia juga, giginya sama. Tapi kenapa ada kekhususan? Jadi begini, ada kondisi-kondisi tertentu kita namakan kesehatan matra. Bagaimana prajurit angkatan darat dia punya karakteristik sendiri. Kesehatannya. Berkaitan dengan bidang pekerjaannya. Bagaimana di laut, ya, awak penyelam itu kan juga ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi kesehatan mereka. Begitu juga angkatan udara, pilot pesawat tempur, ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi aspek kesehatan gigi mereka.
Nah ini yang dikaji di pusat studi itu. Nah Unpad nih lumayan banyak pusat studinya atau pusat risetnya. Nah kenapa saya seperti acara ini bersama Prof. Amalia itu karena kita sama-sama ada di pusat studi tadi. Oke, menarik Dok. Artinya mungkin karena ini saya orang awam aja memahaminya, analoginya mungkin gini. Karena mungkin kan militer itu dididik dengan format edukasi fisik yang berbeda dari sipil kan. Ya. Sehingga kondisi fisiologisnya mungkin secara teori kesehatan bisa jadi berbeda dengan sipil karena mereka mengalami tempatan pendidikan yang berbeda dengan medan berbeda. Ditambah lagi ketika mereka sudah jadi tentara, mereka harus melakukan kegiatan tadi sesuai matranya. Ya kan? Ketika dia masuk angkatan laut, dia harus nyelam. Nah, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan pada penyelam itu. Dan beberapa juga metode atau alat-alat yang kita gunakan di dunia militer itu ternyata bisa bermanfaat kalau kita kembangkan untuk orang selain militer. Salah satunya adalah terapi oksigen hiperbarik yang mengadopsi dari prinsip-prinsip penyelaman. Gitu. Saya mau balik dengan melihat ini dari kacamata yang lebih besar, Prof. Seandainya kita lihat di negara lain mungkin dalam dunia yang ideal gitu kan, memang idealnya harusnya semua orang berhenti ngerokok gitu ya. Kayaknya itu sempurna sekali gitu ya, kita membayangkan dunia. Tapi kan sebenarnya tidak mungkin. Ada nggak studi di negara lain yang menerapkan kebijakan produk alternatif ini sebagai sebuah alternatif kebijakan solusi yang sampai akhirnya meningkatkan secara kolektif gitu, peningkatan kesehatan mungkin, resiko yang lain gitu mungkin, ada nggak pelajaran yang bisa kita ambil? Udah banyak. Kalau negara-negara di luar Indonesia sudah banyak. Dan seharusnya kita juga menganalisis atau mengevaluasi sebelum mengadopsi ya. Kita evaluasi atau analisis kenapa kok mereka bisa memilih solusi ini. Misalnya Inggris. Inggris itu dari awal sebagai pelopor mereka mengendorse atau memilih produk alternatif tembakau ini untuk para perokok yang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan di Inggris itu di rumah sakitnya ada toko atau semacam retail yang bisa pasien di situ misalnya diberikan rekomendasi oleh dokter, dia perokok, susah berhenti, mau dibedah atau dirawat, silakan datang ke ruang tersebut untuk diberikan starter kit alternatif produk. Jadi pemerintahnya malah memberikan dorongan lewat kebijakan. Dicoba, kemudian selama beberapa minggu dicoba, baru kemudian dirawat. Jadi di luar negeri itu, kalau orang masih tetap merokok, mereka katakan Anda tidak layak mendapatkan perawatan selanjutnya, karena pasti keberhasilannya diragukan. Gitu. Jadi daripada kita buang-buang uang untuk memberikan perawatan kepada perokok yang bandel, tidak mau berhenti, silahkan pindah dulu. Iya, menarik. Itu di Inggris. Dan itu menurunkan jumlah perokok yang sangat signifikan di Inggris. Itu public health-nya sudah sangat aktif dalam hal ini, dalam harm reduction ya, public health England. Kemudian Jepang. Jepang udah juga. Di Asia Jepang itu juga sudah beralih ke produk alternatif yang dibakar, yang dipanaskan ya, jadi tidak dibakar. Itu juga sudah turun prevalensi perokoknya dan mungkin banyak kebaikan atau manfaat yang didapat sehingga pemerintahnya pun sudah mengendorse ya, sudah memberikan alternatif atau solusi ini untuk penduduknya atau masyarakatnya. Kemudian Swedia. Nah, Swedia ini mulainya dari tentara juga. Mereka itu menggunakan nikotin pouch atau kantong nikotin yang ditempel tadi atau snus. Kalau snus itu dulunya masih tembakau, tapi tembakonya udah dikurangi, disimpan di balik pipi dan gusi. Nah, dengan sekarang ada teknologi terbaru yaitu nikotin pouch. Jadi sebuah kantung kecil yang berisi nikotin yang bisa mengeluarkan nikotin lewat rongga mulut. Atau langsung diserap sama gusi, langsung diserap sama pembuluh darah yang ada di pipi atau di mulut. Nah, itu juga menurunkan prevalensi perokok atau angka perokok di Swedia yang sangat baik. Kemudian tetangga kita, New Zealand. New Zealand itu kan penduduk aslinya
suku Maori. Iya. Suku Maori itu Rokok berat. ya merokok berat. Wah. Dan mereka itu bandel. Nggak bisa dikasih tahu, disuruh berhenti merokok, malah ketua sukunya marah. Nggak boleh dilarang merokok. Nah, itu ada seorang profesor Marewa Glover yang menerapkan konsep tobacco harm reduction dan pemerintahnya pun memberikan endorse atau memberikan izin untuk solusi ini dan menurunkan banyak sekali risiko kesehatan di suku Maori ini. Mereka sudah lebih sehat dibanding dulu. Kemudian mungkin di Filipina. Kalau Filipina itu kan hampir sama ya dengan kita ya. Negara Asia, di Asia Tenggara itu juga parlemen. Kalau kita sih apa ya parlemen tuh? DPR. DPR sudah memberikan aturan yang baik dan memisahkan produk yang dibakar dengan yang tidak dibakar, dan mereka sudah memberikan izin yang baik untuk penggunaan produk alternatif yang tidak dibakar ini. Filipina sudah selangkah lebih maju dibanding kita. Apalagi ya mungkin beberapa negara seperti Italia yang jauh-jauh di Eropa, Yunani itu juga sudah mengadopsi. Artinya memang ini bukan sesuatu hal yang baru tiba-tiba muncul. Artinya memang lama. Karena udah ada sainsnya, udah terbukti secara saintifik, terus didukung oleh kebijakan publik, akhirnya malah terjadilah tadi beberapa hasil-hasil yang tadi, dan berarti cukup menarik ya sebenarnya kalau ini bisa jadi sebuah bahan diskursus di negara kita lah setidaknya. Saya sih nggak melihat ini dilarang ya, tapi sepertinya tidak di-endorse juga oleh pemerintah. Jadi menurut saya yang paling bijak adalah mengurangi ya. Langkah awal mengurangi, jangan drastis tiba-tiba berhenti begitu ya. Baik kita lihat dari skop kecil individu, satu individu, maupun kita lihat skop yang lain, karena ini juga berkaitan dengan komoditas. Itu terkait di dalamnya juga aspek ekonomi. Ya, tenaga kerja dan lain sebagainya. Harus kita dukung pemerintah untuk membuat kebijakan yang bijak, yang memperhatikan segala aspek itu, gitu ya. Karena rokok ini berlangsung sudah lama, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita katakan rokok adalah satu komoditas yang ada saat ini, begitu. Dan sejarah panjang rokok dengan Indonesia kan. Orang Indonesia tuh sejarah panjang dengan rokoknya cukup panjang. Jadi yang paling bijak adalah kita secara bertahap mengurangi. Dengan cara apa? Ya edukasi yang berkelanjutan. Seperti acara ini kan merupakan edukasi yang sangat baik kepada masyarakat, gitu ya. Ya intinya kami tidak mengendorse, tidak juga berusaha untuk mengkampanyekan sebuah produk tertentu, tapi kan ini kita ngomong sesuatu yang umum kan, bahwa di luar sana ada pilihan-pilihan. Betul. Teman-teman yang nonton ini bisa memilih mau tetap dengan yang sekarang atau mencoba beberapa alternatif. Yang jelas secara saintifik dan sudah dibuktikan oleh Prof. Amal, dan itu sudah terjadi di beberapa negara, ada yang memang bisa berdampak pada pengurangan risiko bahaya tadi gitu. Sama halnya kayak risiko-risiko bahaya yang lain. Seperti kita sekarang pakai mobil listrik buat mengurangi bahaya emisi misalnya gitu. Kita sekarang pakai pakai bawa tumbler kemana-mana, ini juga belum nih supaya mengurangi risiko bahaya. Belanja ke minimarket nggak dikasih plastik. Artinya dalam konsep merokok pun ada pilihan-pilihan. Jadi tidak bisa kita langsung bilang antara pilihannya adalah antara berhenti dan tidak gitu. Berhenti dan ngerokok. Ada pilihan-pilihan yang tengah in between. Itu sangat bijak gitu. Waduh. Cocok juga jadi menteri. Cocok lah. Dukung. Mungkin sebagai penutup, mungkin ada harapan, mungkin berandai-andai kalau Prof. Amal ini kan karena kajian risetnya sudah luas, mungkin nanti kita undang lagi untuk resiko yang lain, boleh ya? Sekarang hari ini kita resiko kesehatan, nanti resiko yang lain nanti kita undang lagi, insya Allah. Tapi ada nggak harapan atau seandainya Prof. Amal dengan segala pengalaman dan background knowledge-nya dikasih kewenangan sekarang untuk membuat kebijakan? Jadi kuncinya adalah regulasi. Segala macam zat atau bahan yang kita gunakan kalau tidak diatur, itu semua bisa disalahgunakan. Apapun. Sehingga kuncinya adalah regulasi. Bagaimana regulasi itu berpihak kepada para pengguna atau perokok yang ingin beralih. Jadi regulasinya harus bijak dan memberikan akses untuk mereka mendapatkan, tetapi juga regulasi itu secara ketat mengawasi
peredaran zat tersebut supaya tidak disalahgunakan, tidak diisi hal-hal yang Negatif. ilegal yang menyebabkan lebih berbahaya daripada itu. Misalnya dimasukin zat berbahaya yang aneh-aneh lah ya. Sekarang kan banyak yang dimasukin zat-zat aneh. Padahal fungsi utamanya mengurangi bahaya, tapi malah jadi berbahaya karena dimasukkan sesuatu yang aneh itu ya. Jadi mungkin regulasinya harus ketat. Demikian juga anak-anak minor atau di bawah umur jangan sampai bisa mengakses produk-produk tersebut karena ini bukan untuk underage atau untuk anak-anak ataupun di bawah umur. Sekarang kan jadi 21 tahun ke atas ya. Dulu 18 tahun ke atas, sekarang 21 tahun ke atas. Dan juga mungkin produk alternatif itu tetap harus diberi informasi yang berimbang. Jangan hanya dikatakan berbahaya atau lebih berbahaya, tapi tidak pernah disampaikan manfaatnya. Jadi harus regulasi yang berpihak kepada kita yang menginginkan solusi supaya mengurangi bahaya, tetapi juga di lain pihak melindungi orang-orang yang tidak seharusnya menggunakan itu supaya tidak punya akses ke situ. Anak-anak, kemudian orang yang tidak merokok sebaiknya tidak menggunakan itu. Gimana caranya? Ya. Dan mungkin regulasi ini sekarang kan harus regulasi yang berbasis atau berdasarkan bukti. Evidence based policy. Jadi regulasi atau polisi atau kebijakan berdasarkan fakta. Fakta adalah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan metode penelitiannya berdasarkan kaidah ilmiah. Bukan penelitian yang tidak berkualitas, yang hasilnya mungkin gak jelas, tetapi memang betul-betul penelitian yang dilakukan dengan uji acak terkontrol, misalnya dengan bias atau subjektivitas peneliti yang rendah, yang dapat kita percaya, itu mungkin bisa disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau mungkin pengatur kebijaksanaan atau kebijakan untuk membuat regulasi yang bagaimana supaya produk ini tidak disatukan dalam satu keranjang dengan produk yang masih dibakar. Jadi regulasi berdasarkan profil risiko. Kalau risikonya memang sudah rendah, jangan disatukan dengan produk yang risikonya masih tinggi. Bagaimana caranya? Di samping tetap menjaga ya, supaya tidak disalahgunakan. Nah, mungkin salah satunya adalah mungkin siapa tahu nanti ada pemangku kepentingan dan kebijakan yang mendengar diskusi kita. Jadi kita bisa sama-sama duduk bersama kan. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Sekali lagi ini disclaimer, diskusi kita hari ini fokus pada orang-orang yang sudah merokok dan di atas 21 tahun. Jadi bukan untuk teman-teman yang belum merokok. Kalau belum jangan ya, ingat jangan merokok. Kalau sudah terlanjur merokok, alternatif pertamanya adalah berhenti total. Kalau memang tidak bisa, baru cari alternatif lain. Jadi jangan sampai nanti diasumsikan kita ngomong sesuatu ini untuk men-encourage orang untuk mencoba alternatif. Enggak, ini obrolannya adalah untuk yang memang sudah terlanjur jadi perokok berat yang sulit untuk berhenti. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Sampai ketemu lagi di kudapan selanjutnya hanya di Query.